Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Heri di sini di channel Papa Gaptek. Nah, kali ini kita mau sharing lagi ya teman-teman. Yang kali ini kita mau bahas yaitu cara mudah menjawab soal Gadar CPNS SKB Keperawatan 2019-2080. Oke, nggak perlu lama-lama lagi ya teman-teman. Kita langsung aja bahas soalnya satu-satu. Tapi sebelum lanjut, bantu channel kita untuk tetap bisa memberikan informasi seperti ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1 aja langsung ya. Soal nomor 1, seorang laki-laki berusia 35 tahun diantar ke IGD karena kecelakaan tunggal sepeda motor. Hasil pengkajian menunjukkan terdapat jejas pada dada kiri, retraksi interkosta, distensi pada vena jugularis, pernafasan tertinggal pada sisi kiri, auskultasi resonan pada paru kiri, dan takikardia. Apakah interpretasi pengkajian pada kasus tersebut? A. Ruptur diafragma, B. Tension pneumotorak, C. Fail chest, D. Open pneumotorak, atau E. Masif hematotorak. Oke, jawabannya yang benar adalah, kita pembahasan dulu ya. Pembahasan, klien mengalami trauma dada yang mengakibatkan masuknya udara ke rongga pleura. Hal ini dapat ditandai dengan adanya jejas pada dada kiri, retraksi interkosta, distensi pada vena jugularis, pernafasan tertinggal pada sisi kiri, auskultasi resonan pada paru kiri, dan takikardia. Sehingga jawaban B ya teman-teman, tension pneumotorak. Lanjut ke soal selanjutnya ya. Soal nomor 2. Seorang laki-laki berusia 35 tahun diantar ke IGD karena cedera kepala. Hasil pengkajian GCS 8, adanya perdarahan melalui hidung dan telinga, terdapat jejas pada leher, dan luka terbuka sepanjang 4 cm di kepala. TTV didapatkan, tekanan darah 100/80, nadi 100 kali per menit, dan respirasi 30 kali per menit. Menurut keterangan saksi, klien jatuh dari lantai 2 sebuah gedung. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus ini? A. Memasang collar neck, B. Melakukan suction, C. Memberikan oksigen, D. Melakukan balut tekan, atau E. Memberikan terapi cairan. Oke, jawabannya adalah, kita pembahasan dulu ya teman-teman. Di sini klien mengalami cedera kepala dengan penurunan kesadaran. Terdapat jejas pada leher, serta adanya fraktur basis krani yang ditandai dengan perdarahan hidung dan telinga. Sangat beresiko terjadinya henti nafas pada klien tersebut. Hal ini karena dapat terjadi kompresi radik saraf pada area servikal yang mengatur kinerja otot pernafasan. Sehingga tindakan yang paling tepat yaitu A ya teman-teman, memasang collar neck. Soal selanjutnya.
Soal nomor 3, seorang laki-laki berusia 38 tahun diantar ke IGD karena mengalami kecelakaan. Hasil pengkajian didapatkan tampak adanya darah keluar melalui mulut dan hidung. Terdengar suara gargling dan klien telah terpasang kolar neck. Apakah tindakan keperawatan pada kasus ini? A. Memeriksa saturasi oksigen. B. Pemberian terapi cairan. C. Pemberian terapi oksigen. D. Melakukan suction. Atau E. Memberikan posisi lateral kiri pada klien. Oke, sebelum menjawab, kita coba lakukan pembahasan dulu ya teman-teman. Pembahasannya, pada kondisi klien dengan gangguan kesadaran, terjadi penurunan kemampuan silia dan refleks batuk dalam mengeluarkan sekret dan saliva di jalan nafas. Hal ini ditunjukkan dengan adanya suara napas gargling. Oleh karena itu, hal yang paling prioritas untuk dilakukan tindakan oleh perawat pada kasus ini adalah D ya teman-teman, melakukan suction. Gimana teman-teman, apakah sudah jelas untuk pembahasannya? Buat teman-teman yang ingin bertanya, boleh di kolom komentar, atau teman-teman ingin sharing-sharing soal mengenai SKB keperawatan, boleh juga di komen di bawah soal selanjutnya ya. Soal nomor 4, seorang laki-laki berusia 32 tahun diantar tetangganya ke IGD karena kondisi luka bakar. Hasil pengkajian menunjukkan klien terlihat kesulitan bernafas, mukosa nasal berwarna kemerahan dan bengkak, batuk berdahak, terdengar suara stridor. Nadi didapatkan 92 kali per menit dan respirasi 30 kali per menit. Serta terdapat luka bakar pada tubuh bagian atas, yaitu pada area wajah, leher, dan juga torak. Klien terindikasi mengalami obstruksi pernapasan. Apakah gejala khas yang muncul? A. Pernafasan cepat. B. Peningkatan frekuensi nafas. C. Batuk berdahak. D. Terdengar suara stridor. Atau E. Mukosa nasal berwarna kemerahan dan bengkak. Oke, kita coba lanjut ke pembahasan dulu ya teman-teman. Pembahasan pada soal ini yaitu pada kasus klien mengalami luka bakar di area wajah dan sering terjadi edema laring. Hal ini juga disebabkan karena klien menghirup terlalu lama asap panas saat kebakaran. Laring yang menyempit menyebabkan suara khas bernada tinggi, sehingga jawaban yang tepat adalah D ya teman-teman, terdengar suara stridor. Oke, lanjut lagi ya teman-teman, soal yang terakhir. Soal terakhir yaitu nomor 5. Seorang perempuan berusia 49 tahun diantar ke IGD karena kondisi luka bakar. Hasil pengkajian menunjukkan klien tersiram air panas pada seluruh tangan kanan. Perawat melakukan penilaian langsung terhadap persentase luas permukaan tubuh yang terbakar. Berapa luas luka bakar pada kasus ini? A. 4,5%, B. 9%, C. 18%, D. 27%, atau E. 36%.
Oke, kita lanjut ke pembahasan dulu ya teman-teman. Pembahasannya, untuk luka bakar kita bisa menggunakan rules of 9 ya teman-teman, cara menentukan derajat luka bakarnya. Di sini sudah ada gambar dan sudah ada skor ya, sesuai dengan area mana yang terkena luka bakarnya. Pada kasus ini, klien terdapat luka bakar pada seluruh tangan kanannya ya teman-teman. Jadi hanya seluruh tangan kanannya ya teman-teman. Sehingga total luas permukaan tubuh yaitu 4,5%. Itu dilihat dari ekstremitas atas dextra anterior atau tangan kanan ya teman-teman, yang bagian depan, dan 4,5% ekstremitas atas dextra posterior yang bagian belakangnya ya teman-teman. Jadi jawaban yang tepat adalah pada kasus ini yaitu 4,5%. Ditambah 4,5% ya, jawabannya 9%. Nah, itu dia tadi penjelasannya teman-teman. Bagaimana? Cukup mudah bukan? Nah, itu dia teman-teman jawabannya. Gimana, apakah jelas? Kalau ada kurang-kurang atau jawaban yang mungkin menurut teman-teman kurang tepat, boleh komentar juga di bawah. Barangkali kita salah dalam menjawab soal ini ya teman-teman. Oke. Oh, udah selesai. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Apabila ada jawaban yang kurang tepat, teman-teman boleh sharing di kolom komentar di bawah, atau teman-teman punya soal dari sumber yang lain yang mungkin bisa membantu buat teman-teman yang lain, atau mau sharing soal-soal untuk sama-sama belajar SKB CPNS 2019-2020 ini, teman-teman boleh sharing di bawah. Nanti kita coba bahas bareng-bareng ya teman-teman. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya kita bisa terus memberikan informasi-informasi menarik seperti ini ya teman-teman. Oke, Herdi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.